yang paling penting tuh pendidikan tingginya, semua harus kuliah. Apa betul semua harus kuliah? Sementara tantangan pekerjaannya tuh susah, yang talenta-talenta yang bagus, first class graduate itu, semua milih profesi lain. Nggak ada yang mau jadi guru, lah gimana gitu ya kalau kualitas gurunya cuma segini, terus kita ngarepin generasi emas gitu ya, dengan kualitas Nah yang itu. lebih baik. Jadi kesejahteraan itu esensial untuk memastikan bahwa profesi ini menarik. Sekolah jadi self-validating system aja, kita sekolah buat Iya sekolah, betul, sekolah betul. buat sekolah gitu. Aku masuk SD ini karena mau masuk SMP ini, SMP ini, SMA ini, dan sebagainya. Nggak ada yang nyiapin buat hidup kan. Kalau buat kita nih, orang dewasa yang udah lepas dari pendidikan, kita tuh harus ngelepasin attachment kita ke masa lalu. Karena aku masih banyak banget ketemu guru, ketemu orang tua, bahkan ketemu pemangku kebijakan yang bilangnya, dulu saya itu gini, gini, gini. Ada pengalaman pribadi saya yang kayak, Pak, Jadi tahun 2045 Indonesia itu akan berusia 100 tahun. Targetnya sih kita nanti sudah jadi negara maju, modern, dan juga sejajar dengan negara-negara hebat lainnya di dunia. Nah, sekarang ada 84 juta penduduk Indonesia di bawah 18 tahun. Mereka ini yang nantinya akan disebut akan menjadi generasi Indonesia emas tahun 2045. Prioritasnya pasti pendidikan. Tapi kalau kita lihat realitanya, target ini kok lebih mirip mimpi ya daripada rencana. Tapi apa iya kayak gitu? Hari ini kita ngobrol sama Mbak Najila Shihab, Dewan Pembina dari PSPK, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Hai Mbak, welcome. Thank you udah thank you datang ke juga. sini. Seneng Akhirnya banget. kita bisa ketemu ya. Iya, makasih ya Zelda udah diundang. Sama-sama, makasih udah datang. Mbak ini sebagai ordal ya, industri pendidikan dalam negeri, pasti kamu punya perspektif yang menarik banget. Aku mau nanya perspektif umum aja, your general attitude tentang mimpi Indonesia Emas 2045. Aku rasa yang paling penting kita semua yakin bahwa itu tuh mimpi yang penting gitu. Oke. Karena kalau kita ngomong Indonesia 2045, itu kita tentu specifically sebetulnya ngomongin talentanya, manusianya di 2045 itu harusnya gimana gitu ya. Nah, itu tuh terus terang kalau lihat sekarang, kalau buat aku pendidik gitu ya, orang pendidikan itu kayak prioritas utama. Itu yang setiap hari kita kerjain di lapangan gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin nggak setiap hari kerja di bidang ini, itu mungkin sesuatu yang definisinya bisa beda gitu ya, nggak ngomongin soal manusianya, tapi sekedar misalnya ngomongin soal pendapatan Indonesia akan seperti apa, dan itu tidak otomatis berarti peningkatan talenta manusia gitu kan. Nah, terus kalau ngomong Indonesia 2045, aku tuh selalu bilang Indonesia 2045 tuh udah terjadi sekarang sih, Zel. Maksudnya gimana? Apapun yang kita lihat di ruang kelas kita tiap hari gitu ya, apapun yang kita lihat di ruang keluarga sama anak-anak kita, itulah yang akan terjadi di Indonesia 2045. Karena kan itu bukan kayak sesuatu yang kayak surprise, tahu-tahu 2045 gitu ya, semua anak Semuanya jadi beda tingkat gitu. literasinya tinggi, produktivitasnya tinggi dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang jembatannya tuh udah harus disiapin sekarang. Ada proses jangka panjang untuk membuat talenta-talenta ini kemudian betul-betul bisa jadi emas gitu ya. Iya. Jadi ya harus dilakukan sekarang, nggak pakai nunggu. Malah seharusnya dilakukan kemarin-kemarin gitu ya. 2045 kan tinggal sebentar lagi gitu. Jadi memang harus ada komitmen yang tinggi tadi, dan yang kedua harus sadar betul bahwa ini perlu konsistensi jangka panjang. Perlu ada keberlanjutan aksi juga gitu ya untuk kemudian menuju ke situ. Kalau enggak kita ngelakuin sesuatu sekarang gitu ya, kayaknya menuju 2045 terus nanti diandu gitu Kita kan. mundur lagi. Gitu ya, maju lagi, mundur lagi. Dan terus terang COVID gitu ya, pandemi itu kan ada dampaknya ya, ada dampaknya buat ekosistem pendidikan, ada dampaknya buat murid-murid anak-anak kita, mahasiswa, anak muda. Nah, itu aja udah sebetulnya a big setback gitu ya buat kita. Jadi memang kita nih udah nggak bisa cuma menuju perbaikan, kita harus percepatan perbaikan gitu, karena waktunya tuh betul-betul mepet sih. Are we getting closer though? I think yes. Aku orangnya very optimistic Oh sih gitu ya? sebetulnya. Very Apa optimistic. yang membuat Kayaknya kalau pendidik nggak optimis agak susah ya. harus optimis ya? Oke, tapi aku pengen tahu what makes you optimistic sih sebetulnya. Pertama, di pandemi pun gitu ya, situasi yang susah buat semua ya, bukan cuma buat Indonesia, itu kelihatan bahwa sistem kita itu sebetulnya resilient. Jadi kalau dilihat misalnya seberapa mundur sih capaian anak-anak Indonesia, murid-murid Indonesia dibanding sebelum COVID gitu ya. Ada hasil PISA yang baru keluar. Iya,
mundur, turun gitu. Tingkat literasi kita turun, tingkat numerasi kita turun. Tapi ternyata turunnya nggak sebanyak negara lain gitu ya Oke. misalnya. Itu berarti apa? Setidaknya banyak yang ikut berperan loh. Jadi sistem persekolahan pada saat itu ya kocar-kacir gitu ya, tutup, harus pindah online, tapi berarti keterlibatan orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak ini Tetap belajar sekolah. gitu, tetap sekolah walaupun di rumah dan sebagainya itu tinggi gitu ya. Mhm. Terus upaya guru-guru untuk beradaptasi dan kemudian, tetap bisa memfasilitasi pembelajaran itu juga tinggi. Jadi sebetulnya pemangku kepentingan kita itu pemangku kepentingan yang sangat peduli kok, yang bisa diajak kerja barengan, yang kemudian bisa mendorong sistem ini jadi lebih baik gitu ya. Dan pemangku kepentingan ini kan tentu bukan cuma pemerintah gitu ya yang ngambil kebijakan dan sebagainya. Jadi yang selalu bikin aku optimis tuh karena betul-betul tiap hari lihat relawan-relawan yang ada di lapangan, komunitas organisasi gitu ya, sekolah-sekolah, again bukan cuma sekolah negeri Mhm. tapi sekolah-sekolah swasta, madrasah dan sebagainya yang berusaha keras nih menuju mimpi 2045 ini dan hasilnya kita sudah lihat gitu ya perbaikan-perbaikannya, selama ya bisa dibilang 10-15 tahun, ini tuh semuanya membaik kok gitu sebetulnya Kondisi progresnya. seperti apa sih, Mbak, yang bisa membuat kita berkata di tahun 2045 nanti yang, "Oh, ini udah tercapai," gitu? Oke. Kalau aku tuh selalu pakai 3 indikator sih. Pertama akses, kedua kualitas, dan ketiga kesetaraan, Mhm. gitu ya. Nah, kalau akses itu di 2045 mestinya jumlah sekolah madrasah kita tuh udah cukup buat semua anak untuk bisa sekolah. Sekarang tuh kenyataannya walaupun akses itu udah jadi prioritas sekian puluh tahun ya, dari mulai zaman SD Impres dulu gitu ya, banyak itu masih ada loh daerah-daerah yang kalaupun anaknya mau sekolah, itu tuh nggak ada bangku sekolahnya. Ini persoalan kebijakan, planning, atau apa? Persoalan planning satu hal, persoalan anggaran satu hal, persoalan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu juga nggak semuanya punya komitmen yang sama gitu ya Mmm. untuk menyediakan bangku sekolah. Nah 2045 mestinya udah nggak ada isu, bangkunya tersedia dan biayanya terjangkau. Karena sekarang kalau nggak bisa masuk negeri, masuk swasta, harganya itu belum tentu walaupun swasta berbiaya rendah ya, belum tentu semua orang bisa. Jadi yang aku bayangkan di 2045 itu, aksesnya itu ada pembiayaan-pembiayaan dari pemerintah walaupun masuknya ke sekolah swasta, untuk yang memang membutuhkan, Oke. akses itu gitu ya. Nah yang kedua kualitas. Kalau kita bicara kualitas memang selama ini tuh belum jadi prioritas. Jadi puluhan tahun kita heboh gitu ya soal akses anak-anak masuk sekolah nggak sih? Tapi apakah mereka belajar di sekolah? Apakah mereka belajar hal yang penting buat masa depannya? Nah itu. Buat mereka kemudian bisa produktif gitu ya, bekerja, bisa berkompetisi dengan talenta global dan sebagainya, itu sebetulnya masih banyak sekali yang harus kita lakukan. Nah, di 2045 tuh setidaknya yang aku bayangkan itu tingkat literasi itu sudah baik gitu ya Mhm. buat semua anak muda Indonesia. Sekarang tingkatnya masih jauh gitu dibandingkan dengan negara-negara lain dan dibandingkan yang dibutuhkan di era informasi dan teknologi, sekarang. Jadi foundational skills-nya, literasinya, numerasinya, kemudian juga karakter. Mmm. Karena kita tahu bahwa untuk bilang seorang lulusan itu berkualitas bukan cuma soal kemampuan akademik gitu Betul. ya, tetapi gimana karakternya, kemampuan non akademiknya itu bisa betul-betul utuh. Dan itu lagi-lagi butuh kualitas pendidikan yang baik, yang apa, yang nggak ada perundungan di, sekolahnya, yang betul-betul, budaya sekolah dan iklim sekolahnya itu baik. Nah, mudah-mudahan di 2045 itu udah tercapai. Nah, yang ketiga kesetaraan. Kesetaraan tuh apa? Jadi pada saat kita ngomongin akses, pada saat kita ngomong kualitas tadi, yang nggak cuma sekelompok orang gitu ya yang dapat. Karena sejauh ini kita lihat betul bahwa, ya ada sekolah dan madrasah yang bagus, tetapi dibandingkan dengan sekolah dan madrasah yang belum mencapai kualitas itu jumlahnya masih sedikit sekali gitu kan. Ya ada daerah-daerah yang mungkin aksesnya sudah, terbuka luas gitu. Ada sekelompok masyarakat yang sudah bisa melanjutkan sampai ke pendidikan tinggi, tapi lagi-lagi hanya kelas masyarakat tertentu saja. Nah, kalau isu kesetaraan ini nggak selesai, pada akhirnya kalau kita ngomong talenta Indonesia juga nggak akan bisa tuh mendorong kita jadi negara maju di 2045 karena lagi-lagi nggak merata, lagi-lagi
nggak semua potensi yang ada di bangsa ini sebetulnya betul-betul kita tumbuhkan. Gimana sih maksudnya mau jadi negara maju tapi kita bergantung hanya pada 10%, 20% dari talenta kita yang puluhan juta gitu sih. Tadi kita bicara soal karakter ya. Fair gak sih Mbak menurutmu kalau kita bilang sekarang karakter anak-anak kita ini sepertinya kok makin mengkhawatirkan? Cukup fair gak? Aku tuh sebenarnya selalu berempati pada generasi Z dan generasi Alpha Ah, ini ya, yang seringkali dibilang nggak peduli gitu ya, seringkali dibilang nggak sopan dan sebagainya. Karena menurut aku sebetulnya dua generasi ini adalah justru generasi yang sangat amat luar biasa dibandingkan dengan generasi kita nih yang Lebih lebih udah ini lebih misalnya dulu. lebih inklusif, lebih bisa menerima, ya kan Lebih sebetulnya? inklusif iya, tapi juga sangat amat peduli sih, Ya. gitu. Maksudnya aku selain di pendidikan kan ngerjain isu-isu lingkungan juga. Itu kelihatan banget bahwa generasi ini adalah generasi yang sangat amat peduli pada isu-isu lingkungan hidup. Mereka peduli banget sama masa depannya. Tapi memang cara komunikasinya, cara mereka mengekspresikan kepedulian itu beda dengan Hmm. generasi sebelumnya. Bukan Dan berarti lebih bukan berarti mereka apatis jelek atau ya. Ya. mereka, nggak sopan dan sebagainya, ya mereka dan kan teknologi ya yang membedakan itu. Kita hidup di era di mana penggunaan teknologi, akses ke global itu nggak sebesar sekarang gitu sebelumnya. Nah, jadi kita perlu lihat sih potensinya, mereka itu seperti apa dan kalau kita ngomong kepingin karakternya tumbuh baik, itu pun ya cara kita menumbuhkan karakter itu juga perlu dengan cara-cara yang berbeda, yang nggak dogmatis gitu ya, nggak cuma satu arah. Dan yang paling penting, kita tuh harus jadi teladan sih Zel, Orang terhadap tua ya orang berarti kan? tuanya, kita Ya, ya, semua ya. media massa. Kalau enggak tuh kita kayak nyalah-nyalahin Ya, generasi muda ini, tapi teladan dari eh, adult ya, nggak orang-orang ada. dewasa itu mana gitu. Kita sendiri tuh jadi teladan karakter yang baik apa nggak? Kalau maksudnya kalau tingkat korupsi masih kayak gini, aksi perusakan lingkungan masih seperti ini dan sebagainya, dari mana mereka juga bisa belajar Hmm. gitu ya Hmm. tentang karakter yang baik. Bicara karakter dalam kaitannya dengan bullying gitu Mbak misalnya. Sekarang kita semakin banyak melihat, mendengar, terekspos mungkin. Apakah ini sesuatu yang memang dari dulu juga sebetulnya sama, cuma we don't talk about it enough aja, sekarang lebih terbuka atau gimana? Dari dulu sebetulnya angkanya tinggi, tapi memang angkanya di dunia ya, itu secara umum meningkat. Oke. Dan lagi-lagi aku harus mengapresiasi generasi sekarang yang jauh lebih sadar dan jauh lebih berani terbuka soal itu, gitu ya. Jadi ini salah satu kelebihannya nih anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, mungkin kalau generasi sebelumnya kayak kita disimpan aja gitu ya, nggak ada outletnya. Jadi awareness tentang isu itu juga meningkat gitu ya, termasuk di orang tua, di guru, di pemangku kebijakan. Nah itu kan apa ya, capaian gitu sebetulnya. Kita harusnya bergembira bahwa yang sebelumnya tertutup jadi terbuka. Tapi di sisi lain memang tekanan-tekanan mental, dan ini bukan cuma ke korban ya. Kalau perundungan kan pelaku tuh juga korban sebetulnya. Karena ada hal-hal yang mereka nggak bisa ekspresikan, ada kendali-kendali dalam hidupnya yang mungkin lepas sehingga mereka merasa perlu menggunakan kekerasan ke temannya. Jadi aku lebih pengen address isu perundungan itu dalam konteks memang ada krisis nih di mental well-being, di kesejahteraan mental generasi sekarang yang perlu kita atasi sama-sama. Tapi gitu. untuk bisa mengatasinya, pihak yang bisa mengatasi ini kan pihak yang kemudian sudah move beyond that gitu, iya nggak sih? Karena ketika kita kemudian menghadapi bullying dan kita punya kepala sekolah misalnya, yang dengan mudahnya mengatakan oh itu kan hanya bercanda gitu, hal-hal seperti itu kan that's not going to happen gitu kalau misalnya pihak-pihak yang punya otoritas seperti itu. Sekarang tuh kalau secara kebijakan ya, itu salah satu kebijakan yang sekarang diimplementasikan itu selain di dalam asesmen nasional itu udah ada kayak survei karakter, udah ada data tentang iklim sekolah. Jadi sebetulnya kepala sekolah itu walaupun nggak ada kasus, itu dari hasil asesmen seperti itu sudah bisa dapat indikasi kira-kira kemungkinan terjadinya perundungan itu seberapa besar sih di sekolah saya. Jadi data-data tentang itu udah jauh lebih terbuka. Dan kemudian kebiasaan orang tua untuk terlibat di sekolah gitu itu juga sudah jadi jauh lebih baik.
Nah, ini yang aku anggap tadi bagian dari kabar baik bahwa walaupun sekarang angkanya tinggi, tapi dengan aksi semua pemangku kepentingan sama-sama itu mudah-mudahan ketahanan mental generasi sekarang, kemudian kasus-kasus perundungan juga makin lama makin menurun. Yang penting kita nggak jadi pahlawan kesiangan. Jadi banyak banget dari kita tuh yang kayak baru heboh sesudah ada korban Ya, gitu kan, pasti. sesudah kayak bahkan ada nyawa yang hilang dan sebagainya. Nah, padahal kasus-kasus itu ya kalau kita cuma bereaksi terhadap itu ya cuma di ujung gunung esnya aja gitu ya. Justru penanganannya, iklim sekolah yang baik yang dilakukan setiap hari itu jauh lebih penting daripada sekedar menghukum pelaku Preventifnya ya. dan sebagainya. Sekarang kita bicara angka-angka nih Mbak. Kita punya banyak masalah di dunia pendidikan. I'm sure you're aware. Kita punya masalah IQ. IQ rata-rata orang Indonesia urutan ke 88 dari 125 negara ya, bener kan? Ya itu Katanya kita terendah di Asia Tenggara. Angkatan kerja kita mayoritas lulusan SD ke bawah dan 40% pengangguran di Indonesia adalah sarjana. Dengan kondisi ini dan cita-cita 2045, ini masih bisa kita sebut rencana atau mimpi aja? Again, aku optimis. Oke. Karena kayak beberapa data yang disampaikan tadi itu betul gitu ya. Tetapi lagi-lagi yang harus menyelesaikan masalah itu tuh bukan orang pendidikan aja. Oke. Jadi aku tuh sering banget ditanya misalnya, ini gimana sih mayoritas yang menganggur lulusan SMK? Ternyata sarjana itu lebih susah dapat kerja Betul. daripada lulusan SD Ya. gitu kan. Nah, tapi kan itu bukan problem yang bisa diselesaikan orang pendidikan. Dunia usaha industrinya gimana? Ya. Gitu kan. Memang oke, ini ada supply nih. Demand-nya itu siap apa enggak untuk mendapatkan kemudian talenta-talenta yang terbaik di sini. Itu kalau kita ngomong soal kebekerjaan ya. Dan kemudian kebiasaan untuk belajar terus lifelong learning. Karena kan kalau kita ngomong kebekerjaan bukan cuma kayak lulus dapat kerja, tapi gimana mempertahankan pekerjaan, karirnya berkembang sepanjang hayatnya. Kalau enggak ya kerja pun sekarang Begitu-begitu angkanya aja. ya begitu-begitu aja atau kemudian tergantikan gitu ya di tahap tertentu dari pekerjaannya. Jadi lagi-lagi kalau aku bilang aku optimis itu karena aku yakin pendidikan ini bukan cuma urusannya murid dan guru di sekolah gitu ya. Kita di jaringan semua murid, semua guru selalu bilang pendidikan itu tanggung jawab kita semua gitu ya. Media harus ngelawan miskonsepsi yang ada di masyarakat gitu ya, ngebantu mengkampanyekan isu-isu pendidikan dengan lebih baik. Pemangku kebijakan juga bukan cuma Kemdikbud dan Kementerian Agama gitu ya, tetapi ya semua kementerian dan lembaga terkait itu perlu terlibat dan melihat isu bahwa talenta ini nih dibutuhkan oleh semua sektor gitu sebetulnya ya. Orang tua ya yang belum jadi orang tua pun harus terlibat. Kalau itu semua terjadi, kalau memang inovasi-inovasinya terus tumbuh, skalanya makin besar, kolaborasinya makin baik gitu ya, langkah-langkah kita makin terintegrasi, aku optimis banget 2045 itu bukan mimpi. Banyak yang kemudian paling sering biasanya yang disalahin pemerintah soal kebijakan, Iya. soal peraturan yang terus berganti dan lain sebagainya. Menurut Mbak Najla itukah masalahnya? Gini, pemerintah tentu adalah faktor yang amat sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena sesederhana anggaran pendidikan kita itu 20%. Itu nggak ada satupun di luar pemerintah yang punya sumber daya anggaran sebanyak itu gitu kan. Jadi tercapai apa enggak 2045, tercapai apa enggak cita-cita pendidikan, tentu peran pemerintah besar. Pemerintah itu bukan cuma pemegang anggaran terbesar, tapi juga penyelenggara terbesar. Ya kan? Sekolah-sekolah itu lebih banyak banyak sekolah negeri, walaupun nggak lebih banyak dari swasta ya, gitu. Sekolah swasta juga sebetulnya banyak, dan kemudian kalau kita lihat jumlah guru yang kita punya dan sebagainya. Jadi pemerintah adalah penyelenggara sistem dan penanggung jawab sistem yang besar. Tetapi lagi-lagi pemerintah ini perlu melihat sistem pendidikan itu lebih daripada sekedar guru negeri dan sekolah negeri. Jadi kalau saya diminta bikin catatan gitu ya tentang bagaimana pemerintah selama ini menjalankan tugasnya, yang paling penting itu bahwa ini tuh 2045 untuk semua dan setiap anak Indonesia loh, bukan cuma anak Indonesia yang gurunya guru negeri, sekolahnya sekolah negeri atau masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Jadi harus melihat perannya itu dengan jauh lebih luas. Karena kenyataannya sekarang kalau kita ngomong angka partisipasi sekolah gitu misalnya, itu kita dapat tuh angkanya, tapi nggak pernah dibedain tuh. Ini angka partisipasinya sebenarnya selesai karena tugas pemerintah atau sebetulnya karena ada lembaga-lembaga swasta yang ngebantuin. Jadi pemerintah harus mengakui juga bahwa
nggak bisa sendirian gitu pemerintah, karena selama ini juga nggak pernah sendirian gitu ya. Selama ini banyak banget, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, penyelenggara pendidikan swasta yang membantu peran pemerintah itu. Nah, yang kedua kalau kita ngomong pemerintah, concern utamaku tuh sebetulnya gimana supaya kebijakan pendidikan ini jadi sesuatu yang disepakati bersama, terlepas dari siapapun rezim pemerintahannya. Mmm. Karena tadi, ada langkah-langkah yang sifatnya jangka panjang, kebijakan-kebijakan yang hasilnya tuh bukan tahun depan gitu ya, bukan 5 tahun lagi gitu. Jadi nggak bisa jadi quick win cuma untuk satu periode, kita perlu nunggu 25 tahun, kita perlu nunggu 50 tahun, bahkan 100 tahun untuk lihat hasilnya kalau dilakukan dengan konsisten. Dan Konsisten. ini dari pengalaman reformasi di berbagai negara. Jadi, kalau memang kita bisa punya, rancangan program yang berkelanjutan, jadi komitmen bersama di pemerintah, di legislatif dan sebagainya, dan kita jalankan dengan konsisten, ngelibatin semua, maka itulah sebetulnya peran utama pemerintah gitu ya, jadi agregator dari praktek-praktek baik ini, jadi simpul dari kolaborasi para pemangku kepentingan. Mmm. Apa yang paling sulit untuk kita sepakati atau kita jalankan, secara konsisten selama ini? Eee, I would say si kesetaraan itu. Karena kalau akses, selama ini komitmen pemerintahnya itu cukup tinggi. Dan karena bentuknya itu banyak sarana prasarana, kelihatan mata gitu ya, infrastruktur dan, sebagainya, dan kemudian public pressure-nya itu juga tinggi gitu ya. Ya gimana kalau nggak ada sekolah dan, Mhm. sebagainya, itu memang ada insentif untuk menyelesaikan masalah. Walaupun lagi-lagi belum selesai ya, dengan kondisi kayak gitu pun belum semua dapat akses gitu. Terutama kalau kita ngomong akses, anak-anak dengan disabilitas. Itu susah banget Zel, kalau diakses karena, masih anggapannya kalau dengan disabilitas ya masuk SLB aja gitu ya, padahal kan mereka butuh lingkungan yang Mhm mhm. inklusif gitu. Nah, kalau kita ngomong kualitas, itu pun PR-nya karena definisi kita tentang kualitas itu masih beda-beda. Ada yang bilang, "Ya udah pendidikan karakter aja," gitu ya, padahal kan nggak bisa dipisah-pisah gitu ya, harus, semuanya. Dan pada saat kita ngomong kualitas, ada yang bilang, "Oh, yang paling penting tuh pendidikan tingginya, semua harus kuliah." Apa betul semua harus kuliah? Tadi kan balik lagi pertanyaannya tuh lebih penting kualitas pendidikan tinggi atau kualitas PAUD? Itu juga perdebatannya masih ada gitu ya, padahal jelas bahwa usia dini itu penting, Mhm. tetapi sampai sekarang itu tidak pernah jadi prioritas. Nah, kalau kesetaraan itu juga jadi kompleks karena tadi orang mikirnya sukses buat pendidikan itu adalah kesuksesan personal. Kalau saya sukses berpendidikan, itu berarti anak saya harus juga sukses dalam pendidikannya dan itu akan memberikan keuntungan personal untuk saya. Mhm. So, pendidikan selalu dilihat sebagai personal investment. Nah, sementara kalau untuk mencapai cita-cita besar tadi, semua dan setiap anak, pendidikan harus kita lihat sebagai public goods. Jadi nggak bisa cuma anak saya yang pinter, nggak bisa cuma anak saya yang masuk PTN favorit, nggak bisa cuma anak saya yang nggak jadi korban kekerasan dan perundungan. Anak kamu juga, anak kita semua tuh juga gitu, nggak bisa cuma mikirin keluarga saya aja, harus mikirin keluarga kita, tetangga kita, dan semuanya. Dan lagi-lagi kalau kita bicara alokasi anggaran pemerintah, kenapa kesetaraan paling susah? Karena itu yang paling kompleks, paling jangka panjang, dan nggak bisa selesai gitu ya kalau cuma dengan policy selama 5 atau 10 tahun. Mmm. Kita harus punya policy yang kayak gimana? Kalau kita ngomong roadmap kebijakan, kalau dari pengalaman-pengalaman negara-negara lain itu minimal 25 sampai 30 tahun gitu ya. Mmm. Dan ya kita ada gitu ya rancangan pembangunan, jangka menengah, jangka panjang, tapi kita tahu betul juga bahwa, seringkali, secara teknis gitu ya, itu tidak selalu dijalankan dengan, konsisten Sama gitu. seperti roadmap-roadmap lainnya Sama gitu ya seperti yang kita roadmap. punya. Nah, tapi tentu bukan salahnya yang bikin roadmap Iya ya, iya iya. yang salah ya komitmen pemangku kepentingannya. Aku tuh, 2 bulan yang lalu datang ke satu konferensi di Asia, cerita tentang, perkembangan dunia pendidikan Indonesia, dan semua orang tuh ngomongin soal Vietnam. Vietnam itu adalah negara yang sekarang tuh paling sering disebut-sebut berhasil melakukan turnaround, Oke. perbaikan reformasi kebijakan pendidikannya. Oh, terus dianalisa tuh Zel, semuanya ada multi-factor analysis, berbagai peneliti dari berbagai lembaga dan sebagainya. Apa ya? Apa karena gaji gurunya?
gitu ya, lebih tinggi mungkin daripada yang lain. Oh enggak kok, Malaysia gaji gurunya lebih tinggi gitu misalnya. Apa karena fasilitas dan sarana gedungnya gitu megah? Oh enggak, China banyak banget reformasinya di bidang Ya. infrastruktur gitu ya mereka punya. Jadi dilihat satu-satu. Terus kesimpulannya tuh ada sekitar 72 faktor yang dibandingkan gitu antaranya. Kesimpulannya di akhir cuma gini. Vietnam is doing so well because they want to. Mereka itu punya komitmen yang sangat besar, melibatkan semua, because everyone in the ecosystem itu are willing to put everything they have to do whatever it takes untuk kemudian menuju ke situ. Jadi strategi bersamanya, komitmen untuk ngejalanin apa yang udah direncanakan bersama itu jadi penting banget di kesuksesan sebuah negara gitu. Kalau enggak, ya kita cuma akan selalu ngomong tuh kesuksesan dalam skala kecil. Oh si sekolah ini bagus gitu ya, madrasah ini bagus. Oh anaknya si ini pinter jadi juara di kompetisi internasional dan sebagainya. Semuanya tuh cuma anekdotal dan nggak berarti ada perubahan sistemnya. Kita tuh udah terlalu komplesen dengan cerita-cerita baik. Penting tentu cerita-cerita baik, tapi aku tuh kalau dengar cerita kayak gitu, ya tapi bagaimana dengan Anak-anak lainnya. anak-anak lainnya gitu ya. Kita ngomong, tentu kita mau Putri Aryani gitu. Oh yang lulusan SMK satu, tapi gitu loh Zel, dibandingkan nih kita ada 14.000 SMK gitu. Apa yang mau kita lakukan pada 14.000 SMK yang 74%-nya swasta gitu ya. Muridnya segitu banyaknya gitu. Jadi harus memang melihat ini sebagai masalah sistem, bukan masalah orang per orang, apalagi menyalahkan orang per orang gitu. Wah kamu sih nggak rajin, kamu sih nggak dukung anak kamu, jadi anaknya nggak sukses. Bukan masalah itu. Sistemnya yang harus kita perbaiki dengan konsisten sama-sama. Dengan sistem yang diperbaiki itu, ini salah satu lagi yang suka dijadikan atau dituding sebagai sumber masalah adalah guru, jumlah guru, kualitas guru. Dan Betul. kemudian setelah itu kita akan membahas tentang apakah kalau begitu perlu peningkatan kesejahteraan. Betul. Itu jawabankah atau apakah memang iya kalau misalnya guru ini lebih sejahtera, gajinya lebih tinggi, kemudian dia otomatis akan lebih berkualitas? Pertama gini dulu, guru harus sejahtera. Oke. Nah, kenyataannya sudah ada guru yang sejahtera. Ya. Jadi kalau kita ngomongin bahwa guru itu nggak sejahtera, sebenarnya kita nggak lagi ngomongin 4 juta guru. Karena ada yang udah dapat tunjangan sertifikasi gitu ya, yang udah ASN dan sebagainya, tapi ada memang yang honorer, gaji ratusan ribu dan sebagainya. Nah, itu harus sejahtera. Karena guru tuh bukan pahlawan tanpa tanda jasa yang kayak nggak usah sejahtera, yang nggak apa melakukannya karena Yang penting pengabdian. amal baik dan pengabdian Iya, gitu ya. iya, iya. Kenapa bukan begitu? Karena tanpa guru yang sejahtera kita nggak akan bisa dapat talenta-talenta baru yang mau jadi guru. Zelda tahu nggak? Oke. Dikit banget yang mau jadi guru Iya, pasti, sekarang pasti. gitu ya. Dan sementara tantangan pekerjaannya tuh susah, yang talenta-talenta yang bagus, first class graduate itu semua milih profesi lain. Nggak ada yang mau jadi guru. Lah gimana gitu ya kalau kualitas gurunya cuma segini, terus kita ngarepin generasi emas gitu ya dengan kualitas Nah, yang itu. lebih baik. Jadi kesejahteraan itu esensial untuk memastikan bahwa profesi ini menarik untuk generasi muda juga. Kita bukan cuma dapat orang-orang yang ya yang sebetulnya mungkin bukan yang terbaik buat generasi ini. Nah, yang kedua, tadi penting banget, sejahtera itu nggak sama dengan kompeten gitu ya. Jadi sesudah kesejahteraannya terpenuhi, kita harus memastikan bahwa guru-guru ini kompeten. Dan kompetensi itu bukan cuma di satu titik kan. Jadi yang selalu aku advocate adalah memang pengembangan kompetensi berkelanjutan. Jadi nggak bisa tuh cuma, oke udah kompeten ya, sekarang kita tempatkan nih di SD sini, di SMP sini dan sebagainya. Tapi kita mendukung nggak ya mereka untuk kemudian Berkembang. terus kompeten, terus berkembang gitu ya, terus bisa beradaptasi dengan teknologi dan sebagainya. Nah, itu juga PR-nya masih cukup banyak karena lagi-lagi alokasi anggaran yang ke situ tuh sebetulnya sedikit. Jadi kalau kita lihat alokasi buat kesejahteraan, buat gaji guru itu sudah cukup besar dan perlu ditambah terus gitu ya. Alokasi yang buat pengembangan kompetensi guru itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah tuh kecil sekali dibandingkan dengan alokasi yang buat dasar gajinya gitu. Jadi kita masih butuh banyak banget anggaran, dan anggaran nggak harus dari pemerintah aja gitu ya. Sebetulnya anggaran bisa dari dunia usaha industri, CSR dan sebagainya, memang fokusnya ke peningkatan kompetensi guru. Nah, yang terakhir kalau kita ngomong isu guru, sebetulnya yang juga penting itu isu distribusi, rotasi. Jadi tadi gurunya cukup apa nggak? Cukup, tapi nggak rata. Balik lagi ke isu kesetaraan. Cukup di pulau-pulau tertentu gitu ya, cukup di sekolah-sekolah tertentu gitu. Nah, ini
harus jadi komitmen juga gitu ya dalam 5 tahun ke depan, apalagi nggak usah ngomong 2029, 2045 mestinya masalah itu udah selesai. Gurunya cukup, merata, gurunya Kompeten. kompeten gitu ya dan sejahtera gitu ya sebagai dasarnya. Tapi lagi-lagi kita ngomong sistem yang sangat besar kan. Mhm. Aku cerita gitu misalnya salah satu inisiatifnya Yayasan Guru Belajar tuh kita punya penggerak guru belajar dari tahun 2015 gitu. Terus cerita aku bilang waktu di salah satu pertemuan sekitar tahun 2020-an lah, aku bilang, "Iya kita udah ngerjain dari 2015 sampai 2020, kita udah mencapai 72.000 guru." Itu peserta-peserta dari negara lain dari CSO di forum itu tuh yang kayak, "Hah, 72.000 guru? Udah banyak banget," gitu kan. Ya tapi Terus kan aku kayak, berbanding "Iya, populasi. ini kan 4 juta loh gurunya, 4 juta gurunya," gitu ya. Jadi memang butuh lebih banyak yang ngeroyokin gitu ya. Karena kalau guru diminta membantu dirinya sendiri gitu ya, dengan pekerjaan itu pekerjaan yang susah banget, Zal. Belum tentu gitu, aku guru gitu ya, dulunya ngajar di kelas dan sebagainya, tapi aku melihat guru sekarang pun gitu, aku ngebayangin, ya ampun susah banget ya Pasti. pekerjaan mereka dan butuh dukungan dari kita semua gitu ya, di skala yang sangat kecil. Kita sebagai orang tua ngirim anak kita ke sekolah, kita sebenarnya mensupport guru anak kita atau kita kayak ya bertindak sebagai orang yang kayak udah nih lepas tanggung jawab anak gue silahkan gitu ya marah-marahin gurunya dan sebagainya. Jadi jangan bayangkan juga buat semua nih yang nonton saya harus jadi presiden, saya harus jadi menteri dan sebagainya gitu ya untuk memengaruhi policy atau mencapai si Indonesia 2045. Di tingkat individu pun gitu yang sangat mikro itu banyak banget yang bisa kita lakukan buat mensupport itu. Apa misalnya Mbak, untuk kayak aku deh gitu yang awam bukan siapa-siapa hanyalah orang tua gitu. Apa misalnya? Pertama tadi ya kalau kita ngomong guru ya, setiap datang ke sekolah itu kita harus lihat bahwa tanggung jawab kita tuh bukan anak kita aja. Jadi saya tuh datang sebagai orang tua, saya nggak cuma mikirin gimana anak saya bisa dapat nilai tinggi dan sebagainya, tapi gimana bisa jadi resource buat sekolah itu. Cerita tentang profesinya, ngebawa anak-anak itu ke dunia kerja gitu ya, ngebuka jaringan sekolah sehingga mereka itu betul-betul bisa pada akhirnya punya kolaborasi dengan ya masyarakat sekitar, dengan dunia usaha industri dan kemudian jadi orang tua yang ngasih umpan balik ke proses belajar mengajar dengan baik gitu ya. Dan lagi-lagi bukan cuma soal anak saya gitu ya, tapi soal apa yang dibutuhkan oleh kelas ini, apa yang dibutuhkan oleh sekolah ini, itu aja udah sangat ngebantu. Bawa makanan yang sehat ke sekolah supaya jadi contoh buat orang tua yang lain. Apa sih? Jangan ultra processed food gitu ya. Jangan nah itu aja. Jadi kita bisa jadi teladan untuk gimana pengasuhan anak ini jadi lebih baik. Karena lagi-lagi anak tuh bukan cuma butuh sekolah yang bagus, bukan cuma butuh guru yang bagus gitu ya, tapi memang butuh ekosistem yang baik gitu. Ngasih tontonan yang bagus. Maksudnya kayak podcast kayak gini tuh sangat edukatif dan sebenarnya bisa dipakai guru-guru juga di sekolah. Kalau guru-gurunya nggak nonton Female Politika, seorang tua yang nonton bisa sebarin gitu ya ke kelas anaknya masing-masing dan kemudian bisa jadi bahan belajar loh, bisa jadi bahan diskusi tentang ini gitu. Nah, tapi kan untuk bisa gitu ya Mbak, itu kan cara-cara yang unorthodox ya. Cara-cara unorthodox itu kan membutuhkan pikiran yang lebih terbuka. Ya nggak sih? Dan itu yang kadang-kadang belum ada nggak sih? Dan membutuhkan kesadaran bahwa pendidikan tuh bukan persekolahan. Kalau kita masih nganggap pendidikan itu sebagai persekolahan doang gitu ya, itu pada akhirnya kita tidak memberikan prioritas dan nggak mendukung upaya-upaya di luar sekolah yang sebetulnya kalau kita ngomong Indonesia 2045 itu bisa berpengaruh amat sangat besar. Kayak lembaga-lembaga pendidikan yang non formal, kursus pengembangan keterampilan gitu ya, perpustakaan itu tuh juga bisa akan amat sangat meningkatkan kompetensi talenta kita loh. Tapi kita perhatiin nggak? Kita anggap penting apa enggak? Banyak banget komunitas dan organisasi pendidikan yang bikin inisiatif-inisiatif buat meningkatkan karakter pemuda, buat meningkatkan kemampuan berbahasa gitu ya. Atau juga ini yang paling dibutuhin kalau menurutku. Apa tuh? Semacam aku menyebutnya life lessons. Jadi pelajaran-pelajaran yang
mereka kemudian dapatkan bukan dari hafalan Betul, textbook gitu loh, tapi betul. kayak real world lessons gitu. Iya, iya. Dan Apa itu yang dan terjadi itu di butuh dunia yang nyata. mau nerima kan, butuh Iya. yang mau jadi mentor kan, butuh yang mau membuka diri untuk jadi tempat murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita kemudian ya bisa dapat kesempatan magang, kesempatan mentorship Iya. gitu ya, kesempatan studi banding, kunjung dan sebagainya. Dan itu lagi-lagi bukan cuma tentang sekolah gitu ya, tentang apa yang mereka konsumsi, aktivitas-aktivitas yang mereka lalui sepanjang masa belajarnya nih dari kecil sampai di tingkat Bisa melihat pendidikan dunia tinggi. yang berbeda di luar Betul, sana gitu betul. ya. Karena kalau enggak ya sekolah jadi self validating system aja. Kita sekolah buat Iya, sekolah, betul, sekolah betul. buat sekolah gitu. Aku masuk SD ini karena mau masuk SMP ini, SMA ini dan sebagainya. Nggak ada yang nyiapin buat hidup kan. Iya, iya. Exactly like you said, life lessonnya tuh sebetulnya gimana kalau kalau nggak nyambung nih antara dunia luar sekolah dengan dunia di dalam Iya, sekolah. karena nanti mereka jadi bingung gitu ketika Betul. ini apa gitu. Pasar saham tuh apa gitu. Betul. Sementara kita tahu kalau anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah dengan kurikulum yang berbeda itu tuh sudah wow gitu kan, Iya, mereka iya. bisa menganalisa ini Iya. dan itu dan lain sebagainya Dan gitu. itu kan konteks penting banget ya. Iya. Maksudnya buat anak Jakarta pasar saham penting gitu Iya, misalnya iya, dengan iya. latar belakang. Nah, buat yang lain ya Mungkin kebun karet lain, gitu ya. iya, betul. Penting perkebunan coklat dan sebagainya. Jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa oke upaya untuk perbaikan kebijakan dan ekosistem pendidikan Indonesia itu satu cara gitu di masing-masing konteks, di daerah-daerah yang berbeda dengan tantangan yang beda itu kita harus punya cara-cara yang terdiferensiasi juga. Dan itu caranya tumbuh gitu, caranya untuk melakukan perbaikan bukan kayak oke ini satu framework one size fits all yang diimplementasikan di tempat-tempat yang nggak cocok gitu ternyata. Berarti desentralisasi itu udah tepat dong, Mbak? Oh, aku setuju banget. Gitu ya? Iya, karena pada akhirnya bahkan bukan cuma desentralisasi dalam konteks otonomi daerah gitu ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan desentralisasi di level sekolah masing-masing, bahkan kelas masing-masing. Kalau kita ngomong konteks persekolahan gitu ya, di madrasah dan sebagainya, karena apa? Karena setiap murid itu punya tingkat kesiapan berbeda-beda, Betul, tingkat betul. kebutuhan beda, minatnya beda, aspirasinya beda. Jadi kita butuh bukan cuma otonomi daerah, tapi guru-guru yang punya otonomi juga Iya, untuk iya. kemudian melakukan proses pendidikan yang berkualitas itu ke masing-masing murid yang ada di sekolahnya, di madrasahnya, di pesantrennya gitu, di SMK-nya, di manapun itu. Kalau enggak, kita bukan menumbuhkan talenta yang tepat gitu, kita lagi mencetak orang-orang yang sejenis yang nggak sesuai nih dengan kebutuhan bangsa kita yang sebetulnya sangat beragam gitu. Mbak bicara soal kualitas tadi ya, kan there are so many perspektif tentang kualitas kan sebenarnya, dan itu Betul. kualitas pendidikan itu sesuatu yang terus berkembang, terus berubah gitu. Aku baca artikel yang Mbak Ella tulis, aku nggak tahu ini udah lama atau belum ya, tapi ini tentang refleksi melawan miskonsepsi dan menghindari simplifikasi. Karena miskonsepsi dan simplifikasi itu generalisasi belum lagi, Betul. itu banyak sekali terjadi di kita. Nih sebagai contoh nih, aku baca ini. Yang kita tuju itu kan sebetulnya murid yang sukses karena cerdas dan berbudi dan berkontribusi untuk keadilan dan keberlanjutan dunia, bukan sekedar yang terbaik di target hafalannya. Juga ada beberapa keywords yang aku anggap penting, misalnya kayak guru yang mengajar setengah hati, menggunakan teknologi canggih tanpa pengembangan kemampuan berpikir. Kemudian juga film seni budaya bukan sekedar melek huruf dan layar yang dipaparkan bacaan, dibanjiri tontonan dan kualitas seadanya. Karena aku berpikir ya, apa yang dituntut dari dunia terhadap kita di masa depan itu kan bisa jadi sangat berbeda gitu dengan apa yang terjadi di masa lalu. Bukan bisa jadi, sudah pasti. Karena sekarang pun udah gitu kan, yang kita pelajari di masa lalu untuk masa sekarang aja nggak relevan gitu. Iya. Apalagi masa depan. Gimana kita ngejarnya? Yang pertama, kalau buat kita nih orang dewasa yang udah lepas dari pendidikan, kita tuh harus ngelepasin attachment kita ke masa lalu. Betul. Karena aku masih banyak banget ketemu guru, ketemu orang tua, bahkan ketemu pemangku kebijakan yang bilangnya dulu saya itu gini. Itu pengalaman pribadi saya yang kayak, Pak, dulu tuh beda sama sekarang Ibu, yang dulu mungkin udah cukup jadi indikator kesuksesan, kita anggap pembelajaran yang berkualitas dengan dunia yang berubah, itu tuh udah jadi nggak relevan gitu ya buat anak-anak kita. Jadi lepasin deh attachment ke masa lalu, kita redefinisikan lagi apa sih yang namanya pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas yang jadi jembatan untuk ya berbagai tantangan, pekerjaan dan sebagainya. Dan yang kedua, kita harus ngedefinisi, kita tuh ngerasa dunia lagi baik-baik aja gak sih? Kalau aku tuh Zel selalu bilang dunia tuh nggak lagi baik-baik aja. Dunia tuh banyak banget isunya. Krisis iklim, krisis demokrasi, penjajahan, ekonomi yang gak berkelanjutan. Jadi kita tuh mau numbuhin
talenta yang kayak apa sih lulusan-lulusan pendidikan yang meneruskan ketidakberesan dan ketidakadilan dan apa, atau kita sebenarnya ingin meluluskan inovator-inovator, problem solver, orang-orang yang pakai cara pikir yang berbeda. Itu kan akan beda tuh yang diajarin kalau kita mau nyetak orang-orang yang pro status quo sama mau menumbuhkan orang-orang yang kritis, yang kreatif, yang Yes, bisa inovatif. menjadi penyelesai Ya, masalah gitu. betul. Nah, kalau kita udah sepakat sama dua hal itu, maka kemudian baru kita omongin, oke jadi sekian jam di sekolah tuh ngajarin apa? Iya, Ngajarin iya, iya. ngafal terus-menerus Iya, atau sebenarnya ngasih project-project yang berkait dengan dunia nyata. ya, Apakah kita bakal ngurung nih si murid sama mahasiswa ngedengerin guru yang ceramah doang satu arah, atau betul. kita mau ngebiasain diskusi gitu ya, kita mau ngebiasain kolaborasi antara mereka dengan berbagai profesi, dengan orang-orang yang Yes, hidup di Indonesia. Dan ini lagi-lagi bukan cuma masalah kota gitu. Jadi di desa pun gitu ya, membutuhkan hal murid-murid yang sama membutuhkan ya. hal yang Mungkin sama, dalam iya. bentuk yang Iya, berbeda. jadi indikator kualitas itu sebenarnya mau di Indonesia kayak mau di Singapura, di Finlandia gitu ya, di Brazil, di desa di Wonogiri, di Rapang gitu ya, kampungku dan sebagainya, itu sebetulnya sama, bahwa pendidikan itu yang melekat gitu ya, adalah pendidikan yang dekat dan membuat anak tuh jadi merasa, oh dengan pendidikan tuh gue punya power loh gitu ya, bukan justru jadi kerdil gitu ya, jadi nggak berdaya. Semakin murid-murid mahasiswa kita itu berdaya, dan cara berdaya adalah mereka nyelesain masalah yang mereka hadapin yang penting buat mereka, maka semakin berkualitas lah pendidikan kita. Betul. Kalau enggak ya patung doang gitu ya, yang kita cetak rame-rame dapat ijazah, oh Cuma asal syarat gitu kan. ternyata iya, oh nggak emas juga gitu Iya, yang iya, iya, tumbuh. iya. Oke. Apa yang ini kan tadi Mbak bilang kita sudah agak ada langkah majulah lah, optimis gitu ya kan, 2045 kita mudah-mudahan akan bisa mencapai cita-cita itu. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya melanjutkan yang sudah baik dan melakukan percepatan perbaikan buat yang belum sempat dikerjain. Jadi kalau ngomong yang sudah baik, saya big supporter of kurikulum Merdeka. Menurut saya sebagai kurikulum itu menekankan pada hal-hal yang fundamental, kemampuan literasi, numerasi, dan karakter, Dan tapi juga otonom itu tadi. memberikan ruang untuk kemudian, karena ini kurikulum minimum, memberikan ruang untuk daerah, untuk masing-masing satuan pendidikan, untuk kemudian menyesuaikan dengan masing-masing, termasuk pilihan dan sebagainya. Kemudian yang juga penting, vokasi pendidikan SMK. Pemerintah sebetulnya sudah cukup baik dalam mengatakan bahwa memang harus ada kolaborasi Dengan industri. industri. Tetapi kita nggak boleh melihat itu sebagai sesuatu yang nice to have. Itu tuh kayak harus ada gitu ya. Jadi benar-benar bukan cuma kalau SMK yang bagus ada, SMK yang nggak bagus belum ada gitu ya. Jadi dari mulai izin pendirian SMK-nya pun harus dilihat betul-betul udah ada mitranya apa belum, dan kolaborasi itu bukan cuma di ujung pada saat nyari pekerjaan, tapi dari awalnya itu tadi pendiriannya, kurikulumnya dan sebagainya. Karena kenyataannya masih banyak sekali memang yang nggak akan melanjutkan ke pendidikan tinggi kan. Jadi memang ya hanya sampai di level sekolah menengah. Itu juga butuh akselerasi karena masalahnya makin lama makin besar gitu ya dengan tingkat pengangguran SMK. Pendidikan tinggi juga sebetulnya masih banyak yang bisa dilakukan. Ada program-program yang bagus sekarang kayak Kampus Merdeka, magang bersertifikat, studi independen bersertifikat. Tapi itu kita harus pastikan bahwa kesempatannya selalu ada gitu ya buat mahasiswa, untuk kemudian mereka bisa betul-betul dapat pengalaman di luar kampus bersama dunia usaha industri. Dan jangan sampai yang itu-itu aja. Ada beberapa perdebatan kan sebetulnya. Kalaupun akses untuk itu tersedia, sebetulnya siapa sih yang bisa kemudian meninggalkan kampus dan belajar ke luar negeri atau belajar ke dunia usaha industri. Jangan-jangan aksesnya sudah tersedia, kualitas pengalaman magangnya bagus, tapi ternyata yang dapat akses anak-anak yang itu-itu aja gitu ya misalnya. Nah itu juga berarti kita aksesnya terpenuhi, kualitasnya juga terpenuhi, tapi kesetaraannya masih tanda tanya. Jadi memang harus dilihat secara komprehensif, kebijakan apapun itu ticking all the box gitu ya, giving akses yang tersedia dan terjangkau, kualitas yang baik, tapi juga berkeadilan, setara buat semua. Karena kan point of view-nya pasti beda ya Mbak, antara dunia pendidikan dengan kemudian dunia usaha dan industri gitu misalnya. Ketika dunia usaha ini harus
atau dunia usaha dan dunia pendidikan ini harus berkolaborasi dengan perspektif yang berbeda, maka yang muncul tuh biasanya akan hanya sekedar gimmick aja Iya, gitu. jangka pendek, Iya kan? Oh, perusahaan peresmian. kami mempekerjakan sekian lulusan SMK gitu Betul, kan. betul. Kami sudah membantu vokasi ini dan itu, walaupun itu pada kenyataannya nggak Iya, segitu banget iya, pengaruhnya iya. gitu. Banyak contoh bagusnya juga sih. Ada contoh misalnya kayak yang saya sering cerita, ada SMK 2 Salatiga gitu misalnya. Itu contoh yang bagus dan berkelanjutan gitu ya. Jadi ada komunitasnya, ada dunia usaha industrinya, sama PT Inka, dan sebagainya yang berjalan dalam jangka panjang. Jadi konsistensi itu penting karena aku tuh nggak pengen juga meragukan niat baik sih, Iya, Zal. iya, Maksudnya pasti, kayak pasti. kayaknya kalau diajak bantuin pendidikan tuh selama ini tuh nggak ada yang nolak sih. Kalau Iya, iya, ada iya, yang maksudnya kayak, ya mau Mbak Ella kita bantuin pendidikan dan sebagainya. Tapi memang banyak yang underestimate how long it takes gitu. Jadi kayak, setahun nggak cukup ya Mbak? Enggak, 5 tahun seumur hidup. 20 tahun atau 30 tahun kita perlu konsisten melakukan maraton ini untuk sampai ke tujuannya. Termasuk kerjasama dunia usaha industri. Kalau ngarepin hasil dalam 1 tahun, dalam 5 Iya. tahun nggak akan kelihatan gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita ngomong kerja sama dunia usaha industri, aku tuh pengen banget kita semua ngelihat bahwa ya kebekerjaan penting, ya produktivitas penting, tapi tujuan pendidikan tuh bukan cuma itu loh. Tujuan pendidikan kan kita pengen manusia Indonesia di 2045 tuh bukan cuma kerja, bukan cuma GDP tinggi, tapi juga lebih demokratis. Kita pengen warga negara yang lebih terlibat dalam proses-proses publik gitu ya, dan kebijakan. Kita kepingin talenta-talenta yang lebih bersahabat sama bumi, ngambil keputusan-keputusan yang penting gitu ya, secara moral itu juga baik dan sebagainya. Jadi teman-teman dunia usaha industri pun nggak bisa ngelihat kerja sama-sama pendidikan tuh semata-mata buat gue menuhin lapangan kerja gue aja. Karena kalau cuma buat memenuhi lapangan kerja ya pada akhirnya investmentnya juga terlalu sedikit gitu ya. Again, karena ngelihatnya pendidikan itu personal investment, cuma buat tadi ada yang cuma buat keluarga gue, ada yang cuma buat perusahaan gue gitu. Nggak Iya, lihat betul. pendidikan ini sebagai oke, buat bangsa ini yang dibutuhkan tuh talenta-talenta kayak apa, dan peran yang bisa saya berikan tuh sebetulnya apa gitu. Oke, Mbak Ella, thank you so much Thank untuk you. waktunya dan juga insight-insightnya. Thank you banget. Makasih ya Zel. And thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan kasih tahu kita dong topik-topik apa sih yang menurut kamu yang seru atau layak untuk dibahas di podcast ini. Tiap episode podcast juga hadir di Spotify Woman Talk, jadi jangan lupa untuk listen and share. Dan untuk tahu update-update insightful lainnya, follow kita dong di Instagram dan juga TikTok @womantalk_com. See you!